Ya, Anda masih bersama kami dalam Salasehan 100 Ekonomi Indonesia, estafet kepemimpinan baru menuju akselerasi ekonomi. Kita sudah tiba di diskusi klaster keempat atau klaster terakhir di kesempatan kali ini. Topik bahasan yang akan dibawakan di klaster keempat ini adalah penguatan sumber daya manusia untuk pembangunan berkualitas. Di klaster sebelumnya kita sudah bicara mengenai klaster pangan, investasi, industri, UMKM dan lain-lainnya. Tapi itu semua niscaya tidak akan bisa tercapai dengan baik jika sumber daya manusia Indonesia tidak capable untuk melaksanakan atau menjalani industri dengan baik menuju Indonesia Emas 2045. Diskusi kita tentunya masih akan dipandu oleh moderator kita Ibu Afiliani. Kita berikan sambutan yang meriah untuk diskusi klaster terakhir kita dan juga apresiasi tentunya kepada Ibu Moderator Ibu Afiliani. Kita berikan tepuk tangan. Terima kasih Safrina. Baik Bapak Ibu, jadi klaster terakhir ini tentu saja juga menjadi concern Pak Prabowo ya, selalu dibicarakan terkait dengan kualitas sumber daya manusia, bahkan banyak program baru yang akan diluncurkan terkait dengan hal ini. Nah, tentu saja hal ini akan menjadi concern kita semua karena cukup besar anggaran yang akan dikeluarkan oleh pemerintah di tahun 2025 dan kalau kita lihat hasilnya seperti apa dan bagaimana strateginya untuk meningkatkan sumber daya manusia ini. Untuk itu saya tidak lama-lama untuk mengundang Bapak Warsito, PLT dari Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Agama Kementerian PMK. Silakan Pak. Terima kasih Pak sudah hadir. Ya, jadi kita tahu bahwa sebelum pemerintahan ini juga sudah cukup banyak program Keluarga Harapan, ya, kemudian juga Kartu Sehat, kemudian berbagai kebijakan-kebijakan yang terkait dengan bantuan cukup besar ya. Nah, tetapi sekarang juga ada tambahan lagi berbagai hal yang diinginkan, bahkan kementeriannya dibagi-bagi supaya concern terhadap pendidikan dasar, kemudian menengah, bahkan pendidikan tinggi. Nah mungkin Pak 5 menit Pak Warsito bisa menyampaikan paparannya seperti apa sih penguatan dari khususnya adalah sumber daya manusia Indonesia yang khususnya yang dasar gitu seperti apa karena ini banyak orang mengatakan apa enggak kelamaan gitu. Tapi saya rasa ini menjadi hal penting. Silakan Pak Warsito. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat siang, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Bu Afiliani. Kemudian yang saya hormati di sini Prof. Hardin Shah, Ketua Majelis Wali Amanat IPB University, Direktur Eksekutif Indef, Esther Sri Astuti, dan juga senior saya ini Pak Dr. Arif Budimanta. Bapak sekalian, tentu pertama saya mohon maaf Bapak Menko PMK, Profesor Pratikno, beliau berhalangan hadir karena mendadak harus mendampingi. Selamat datang Ibu Wamen Dikti Saintek, Bu Prof. Stella. Beliau Pak Prof. Pratikno mendampingi Bapak Wapres di suatu kegiatan yang mendadak, sedianya beliau hadir. Saya baru sekitar 1 jam yang lalu diminta untuk mewakili beliau dalam acara Salasehan 100 Ekonomi Indonesia tahun 2024. Secara singkat tentu komitmen Kemenko PMK sebagai Menteri Koordinator dalam konteks bagaimana menyiapkan sumber daya manusia ini, kami akan mengambil sisi yang kapasitas dasar SDM. Oleh karena itu tentu ketika bicara SDM ada beberapa parameter fundamental. Di antaranya adalah kesehatan. Itu juga menjadi komitmen Kemenko PMK untuk mengawal bagaimana kualitas kesehatan dari sumber daya manusia termasuk tentunya kecerdasan dan kemudian dari sisi kualitas kecerdasannya. Lanjut. Ibu sekalian, tentu latar belakang ini sudah kita tidak ragukan lagi bahwa saat ini benar-benar kita mendapatkan keuntungan dan ini harus segera kita tangkap bagaimana menyiapkan SDM di 2040. Ini benar-benar SDM yang berkualitas dengan integritas yang total, holistik integratif. Jadi oleh karena itu kita lihat di sini ada 5 parameter.
Yang ini menjadi komitmen kami untuk mengawal 5 parameter inilah bagaimana bonus demografi akan kita jawab. Yang pertama adalah bebas stunting. Ini tentu sejak remaja putri sampai kelahiran 2 tahun. Kemudian hidup sehat, gaya hidup sehat. Ini juga bagaimana desain besar olahraga yang ini juga harus nanti diketahui oleh seluruh masyarakat karena tidak kalah pentingnya hidup sehat ini harus benar-benar bagian dari preventif, promotif kesehatan. Jadi jangan sampai anggaran habis untuk pengobatan tapi justru akan lari ke depan. Bagaimana mendorong orang untuk hidup sehat, ini akan menjadi program penting. Termasuk tentunya kaitan dengan pengendalian penyakit. Kemudian berikutnya yang ketiga adalah kecerdasan. Jadi kecerdasan ini juga menjadi parameter bagaimana pengembangan, kemudian juga ada turunannya. Pendidikan, vokasi, keterampilan, kewirausahaan ini juga menjadi bagian dalam parameter. Kemudian kebekerjaan. Kemudian terakhir adalah jaminan sosial. Maka lima pilar inilah yang Kemenko PMK akan mengawal dalam konteks menyiapkan SDM dasar. Lanjut. Nah, kemudian saya kira ini juga sudah kita ketahui semua, RKP kita 2025, ada beberapa tingkat pengangguran, sekarang 4,91% kalau tidak salah TPT-nya. Kemudian Gini rasio kita masih 0,379 kalau tidak salah. Nah, ini kemudian menjadi bagaimana program prioritas di RPJMN, ini ada transformasi sosial, pilarnya, kemudian juga ketahanan sosial budaya dan ekologi. Ini kemudian juga akan menjadi rujukan kita sehingga bagaimana terintegrasinya transformasi sosial ini bukan dari sisi aspek-aspek tertentu tapi bagaimana pendidikan dan kualitas SDM ini menjadi pilar kualitas SDM. Jadi kalau kita lihat misalkan di situ wajib belajar 13 tahun. Bagaimana 13 tahun itu 12 tahun SD ke atas sama 1 tahun sebelum SD. Yang kita sebut, saya kurang tahu mudah-mudahan sudah familiar kosakatanya, PAUD HI Bu Afiliana. Jadi pengembangan anak usia dini holistik integratif 1 tahun pra-SD. Dan ini kami juga lagi mendorong di level Kementerian Agama, ini juga menjadi satu kesatuan. Kemudian tentu masalah guru, tenaga pendidik, kependidikan, kemudian juga prioritas di STEM, ini bidangnya, dan seterusnya. Kemudian ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Ini juga menjadi penting bagaimana tadi juga disinggung teman-teman di awal juga Gini rasio, tentu bagaimana pemerataan ekonomi dan seterusnya ini menjadi penting, pertumbuhannya supaya merata. Lanjut. Kemudian perlu juga kami kesempatan yang baik pada teman-teman sekalian bahwa 2 dari 8 astacita ini adalah terkait dengan pembangunan manusia. Jadi yang pertama dan yang kedua bagaimana memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender dan seterusnya. Kemudian memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya. Tadi ada gas rumah kaca juga tadi sempat disinggung. Maka ini kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, ini juga muncul di sana kaitan dengan bagaimana nanti adalah karakter jati diri, identitas kita, berinteraksi dan seterusnya menjadi penting. Kemudian 5 dari 7 quick win presiden, ini juga di bawah Kemenko PMK. Ada penuntasan TBC, renovasi sekolah, pemeriksaan kesehatan gratis, pembangunan rumah sakit, kemudian juga sekolah unggulan terintegrasi. Nah ini adalah Kemenko PMK. Saya kira saya juga cepat saja di sini, lanjut. Ibu sekalian yang berbahagia, maka dalam konteks ini perlu kami share pada teman-teman sekalian kompleksitas bagaimana pengelolaan dari Kemenko PMK dalam hal ini kaitan dengan multi stakeholdernya multi ya banyak sekali. Kemudian juga perlunya data yang terintegrasi. Jadi barusan Pak Menko PMK kami bekerja sama dengan BIG, Badan Informasi Geospasial. Ini bagaimana akan terjadi, akan kita desain bersama program, target, sama kemudian anggaran, sasaran itu satu titik tidak.
Jadi ketika bicara misalkan contoh yang sering gunakan Pak Menko Prof. Pratikno adalah stunting. Misalkan desa X ini stuntingnya tinggi. Kemudian Kementerian PU terkait dengan sanitasi, kemudian kesehatan intervensinya seperti apa, dari sisi penyuluhan seperti apa, satu lokal enggak. Nah ini benar-benar akan tentu sebelumnya juga sudah ada tapi akan kita validasi lebih detail sehingga benar-benar tepat sasaran. Itu sebagai contohnya terintegrasi. Kemudian juga koordinasi aksi. Ini juga bagaimana tingkat intervensi program juga terpadu. Kemudian kita juga sedang mencoba bagaimana koordinasinya sejak hulu. Jadi kalau dulu Kemenko PMK itu di tengah, jadi program berjalan sampai dengan evaluasi, sekarang mulai dari hulu. Maka kami dengan teman-teman Kemendikdasmen dan juga Kemdiksaintek ini mencoba program bidang pendidikan sejak awal kita langsung bersama-sama teman-teman Bappenas, sehingga dari hulu kemudian sampai hilir kita mencoba bareng sehingga akan terjadi cara pandang yang terintegrasi. Jangan sampai ini yang terjadi kadang, jadi desainnya dari satu KL, pelaksananya dari satu KL, evaluasi dari satu KL, nah ini tentu kurang harmonis. Maka kami Kemenko PMK yang sifatnya tidak melaksanakan program, ini berperan pada posisi sebagai controlling. Kemudian rencana kerja mungkin yang pokok saja di sini adalah yang tadi juga kami sudah singgung dengan 5 pilar tadi, maka ada bidang kesehatan, kemudian ini yang quick win presiden, kemudian juga agenda-agenda fundamental, jadi pengentasan stunting, moderasi beragama, kesiapan bencana, dan kemudian juga satu data pembangunan manusia dan masalah perundungan di sekolah. Lanjut. Ya. Saya kira mungkin bisa sebagai pengantar saya kira ya ini. Lanjut, saya kira mohon maaf ini. Ya. Ya, saya kira cukup satu slide mungkin bidang pendidikan. Satu slide terakhir, ada kolaborasi itu Pak paling penting. Ya, baik. Saya kira Ibu sekalian bahwa dalam konteks ini misalkan di sini tantangan-tantangan yang dihadapi untuk kolaborasi dari teman-teman semua para ekonom, tentu kita sangat terbuka untuk bagaimana saling mendukung, termasuk misalkan pelaksanaan program hasil terbaik cepat ini juga demikian, tentu kami sangat membutuhkan supaya tepat sasaran pembangunan revitalisasi sekolah, kemudian juga digitalisasi pelajaran. Baik Pak, lanjut, saya kira demikian Bu Afiliani, terima kasih. Luar biasa kalau kita dengerin, waduh luar biasa, sangat sesuatu yang kelihatannya enak sekali kalau kita lakukan hal ini gitu Pak ya. Tapi kalau kita lihat memang banyak kementerian yang akan terlibat, kemudian juga ada target-target yang harus dicapai ya. Tapi memang keterlibatan tidak hanya pemerintah, harusnya swasta, mungkin BUMN juga harus terlibat karena biasanya kalau hanya pemerintah saja keberhasilannya lebih kecil Pak. Tapi kalau melibatkan pelaku saya rasa itu jauh lebih banyak ya. Tapi kita mau dengar ada penanggap juga nih dari ekonom Pak ya. Yang pertama saya persilakan dari praktisi Ibu Inge Sanitasia Kusuma, Country Head Tanoto Foundation. Silakan. Terima kasih Ibu Afiliani, terima kasih Pak Warsito atas presentasinya yang padat, jelas dan singkat. Kami mewakili filantropi terutama di bidang pendidikan. Izinkan kami menggarisbawahi 2 hal Pak di bidang pendidikan. Yang pertama adalah pentingnya investasi di anak usia dini, sedini mungkin. Dan yang kedua adalah mengenai perlunya peningkatan hasil pembelajaran siswa, terutama di bidang literasi dan numerasi. Yang tentunya keduanya menjadi fondasi yang kuat untuk kesuksesan pendidikan selanjutnya dan tentunya pembangunan sumber daya manusia yang unggul. Yang pertama Pak, mengenai pendidikan anak usia dini, kita semua tahu bahwa dampaknya adalah domino, bukan hanya saat anak itu kecil, tapi juga untuk masa yang kedepannya. Dan juga kita semua tahu bahwa perkembangan otak itu sangat pesat, umur 0 sampai 5 tahun. Tapi juga saya ingin menggarisbawahi, di sini banyak sekali para ekonom, ada satu studi yang menjadi referensi kami pada saat melakukan program, yaitu satu penelitian dari salah satu pakar ekonomi yang memperoleh hadiah Nobel, yaitu James Heckman, mungkin tahun 2000 dia mendapat hadiah Nobel. Dia mengatakan bahwa investasi yang terbesar, yang terbaik adalah investasi di anak usia dini. Jadi katanya setiap $1 yang diinvestasikan akan menghasilkan $13. Jadi lebih tinggi dari bunga deposit. Dan ini pengembalian ekonominya akan makin kecil bila investasinya pada siklus hidup berikutnya. Lalu yang disayangkan saat ini di Indonesia, anggaran untuk pendidikan anak usia dini
itu masih di bawah 1%, Pak, dari anggaran pendidikan di APBN. Yang sebetulnya rekomendasi UNICEF atau UNESCO adalah sekitar 10%. Jadi mungkin ini Pak yang sepatutnya bisa menjadi perhatian pemerintah. Terus kalau saya boleh beralih ke mengenai literasi dan numerasi, karena tadi Pak Warsito juga di slide-nya ada singkat, mengenai Bu, ya. STEM Pak. Jadi mengenai literasi dan numerasi itu sangat penting, tapi saat ini juga pemahaman literasi dan numerasi siswa Indonesia masih sangat rendah. Dari laporan OECD terakhir, 15 tahun terakhir sayangnya kemampuan literasi numerasi anak Indonesia mengalami stagnasi. 70% masih di bawah kemampuan minimum. Jadi ini juga mungkin kami ingin mengungkapkan Pak bahwa ini juga harusnya menjadi perhatian pemerintah bahwa foundational literasi dan numerasi itu juga sangat penting untuk diperhatikan. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Inge. Jadi ini dari swasta sudah concern juga Pak terhadap sumber daya manusia. Saya rasa ini perlu melibatkan banyak sektor swasta ya Pak ya ke depan untuk hal tersebut. Baik, kedua tanggapan juga dari ekonom Idewa Gede Karma Wisana. Beliau adalah Kepala Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Saya rasa ini pasti banyak data. Silakan. Terima kasih Bu Afiliani dan terima kasih juga Pak Warsito atas paparannya yang sangat komprehensif dan kami sangat mengapresiasi bahwa ada dua kata kunci yang sudah muncul dalam rancangan tersebut yaitu mengenai siklus hidup ya. Kita sudah mulai melihat mulai dari anak-anak dan balita tadi PAUD sudah mulai digarap juga. Sangat kami apresiasi karena seperti tadi juga Bu Inge sampaikan tidak hanya ke anaknya sebenarnya Ibu juga teman-teman Bapak Ibu semua itu juga akan berperan ke partisipasi kerja ibunya. Partisipasi kerja dari angkatan kerja perempuan di Indonesia yang masih stagnan selama ini menjadi sangat relevan untuk juga disorot. Hanya ada dua hal mungkin yang kalau boleh kami sampaikan ditanya. Pertama terkait dengan produktivitas tenaga kerja, mungkin kami titip pesan bahwa tidak hanya menyiapkan tenaga kerja yang produktif saat ini, karena kalau dilihat di framework, ini baru fokus ke jangka pendek, padahal penduduk tenaga kerja yang sekarang segera akan memasuki era generasi rambut perak atau silver generation. Mereka akan segera menua. Jadi usia penduduk produktif sekarang akan menua segera, dan mungkin juga perlu diantisipasi Pak Warsito. Bagaimana cara kita menyiapkan mereka nanti pada saat bertransisi dari usia produktif ke usia lansia. Itu satu. Yang kedua dan ini menarik, tadi ada satu rencana kerja yang muncul yaitu satu data pembangunan manusia. Lagi-lagi mungkin kami juga titip pesan dan juga mungkin klarifikasi yang mungkin nanti bisa direspon terkait dengan CRVS atau Civil Registration and Vital Statistics, yaitu sistem registrasi penduduk yang terintegrasi. Karena menurut kami fondasi dasar dari seluruh data yang ada di Indonesia adalah data tentang penduduknya. Data tentang penduduk ini yang akan terintegrasi dan kembali kami apresiasi bahwa nanti akan ada kolaborasi dan kerjasama antar instansi. Kita akan tunggu bentuk kerjasamanya seperti apa. Tapi saya ingin menyorot tentang CRVS atau sistem data kependudukan kita yang masih terus perlu ditingkatkan dan perlu dikaitkan dengan berbagai sektor. Mungkin di sini nanti pertanyaannya yang penting, bagaimana caranya merevitalisasi serta memperkuat sistem data kependudukan kita agar mampu tidak hanya menyokong bentuk-bentuk bantuan sosial atau jaminan sosial yang ada, tapi juga kemudian mampu merancang kebijakan-kebijakan yang spesifik targetnya. Tadi di pendidikan, di kesehatan, karena kembali kalau bicara demografi Bapak Ibu, itu dari sejak lahir hingga batu nisan berdiri. Jadi kami sangat fokus dengan seluruh siklus hidup penduduk Indonesia. Terima kasih banyak Bu Afiliani. Terima kasih Pak Dewa. Silakan Pak, ini dua penanya tapi cukup menarik, ada data-data juga dan kalau kita lihat dari sisi anggaran PAUD ternyata masih relatif rendah. Padahal ini masa depan generasi kita adalah sangat tergantung pada posisi seperti ini. Silakan Pak Warsito. Baik, terima kasih. Tentu ini sharing yang sangat menarik. Bahwa yang pertama kaitan dengan bagaimana komitmen anggaran di PAUD kan masih rendah. Ibu sekalian, sejatinya anggaran ini juga ada distribusinya adalah ke daerah. Dan ini yang tentu menjadi juga bagian yang tidak terpisahkan dari penguatan ini adalah bagaimana peran pemerintah daerah yang memang ini menjadi pilar utama pelaksanaan pendidikan
PAUD ataupun pendidikan dasar menengah. Tentu dalam konteks ini di tingkat pusat ini tentu juga sudah ada program-program terkait dengan penguatan di anak usia dini, dalam hal ini PAUD. Namun demikian pemerintah daerah memegang andil yang sangat tinggi di sana. Oleh karena itu beberapa program yang tentu kita semua teman-teman Tanoto juga sangat komitmen terkait ini, kami juga kerjasama banyak. Bagaimana menghidupkan adanya perda wajibnya implementasi satu kampung satu PAUD misalkan. Ini angkanya masih sekitar di bawah 50%. Kemudian juga adanya perda yang mengintegrasikan kita sebut perda PAUD HI. Ini juga angka masih sekitar 57 kalau tidak salah. Kebetulan kami dengan teman-teman Tanoto Foundation juga benar-benar mendampingi bagaimana implementasi perda PAUD HI, bagaimana terintegrasinya satu data anak, Bu Afiliani, ini data perlindungan anaknya, data kesehatannya, data pendidikannya, 3 pilar ini dalam satu wadah yang dalam konteks ini disebut PAUD HI, pengembangan anak usia dini holistik integratif. Kalau PAUD saja adalah pendidikan anak usia dini. Tapi kalau PAUD HI saya yakin teman-teman Tanoto Foundation sangat paham ini. Nah, oleh karena itu tentu kami ke depan akan bagaimana mendorong peningkatan anggaran untuk PAUD HI, kemudian juga pemerintah daerah dan juga teman-teman dari mitra yang ini juga sangat penting. Saya kira itu, terima kasih Bu Ike. Kemudian yang kedua adalah kaitan dengan literasi. Tentu sepakat bahwa kita semua mendorong bagaimana literasi ini juga kuat. Kita ikuti sekarang konteksnya, kalau mendengar Ibu sekalian itu ada penjelasan Mendikdasmen, bagaimana membuat konsep pembelajaran ke depan adalah yang menyenangkan, joyful gitu ya, itu yang menyenangkan. Nah, dalam konteks ini juga didorong kemampuan anak ke depan untuk mudah bercerita. Dalam konteks misalkan itu mencontohkan, misalkan ada satu botol air, ini bisa menjelaskan dari matematika, IPA, kemudian juga ekonomi, berapa harga air. Nah, ini akan didorong konsep pembelajaran terintegrasi. Tentu sebelumnya juga sudah, tapi akan lebih dikuatkan sehingga literasinya langsung integratif. Literasi dalam arti verbal, lisan, tapi juga integrasi kemampuan IPA-nya, bagaimana air itu bening, mengikuti wadah, kemudian dari sisi ekonomi berapa harganya. Ini dalam satu pembelajaran. Mari teman-teman semua kami minta untuk mendorong terintegrasinya konsep seperti itu, memang sudah waktunya. Kemudian yang kedua, saya kira dari terkait dengan data yang terintegrasi, tentu nanti kami akan coba koordinasikan lebih detail lagi, karena ini kaitannya dengan Kemendagri juga, kaitan dengan nomor induk kependudukan ini. Kemudian yang kedua, kaitan dengan yang pertama bahkan ya, siklus hidup. Ya. Saya kira kita sepakat bahwa mempersiapkan SDM produktif, sebenarnya ada slide khusus tentang bagaimana terintegrasinya sistem meningkatkan produktivitas tadi dengan 2 solusi, keterampilan dan kewirausahaan. Jadi kompetensi sifatnya keterampilan, tapi juga kewirausahaan. Ini adalah menjadi indikator seluruh SDM muda kita, yang itu ada Perpresnya, Perpres 68 2022 tentang revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi. Di sana adalah program-program bagaimana pemerintah daerah juga hadir dalam bentuk terintegrasinya Kemenaker dan Kemendikdasmen sekarang sama Kemdiktisaintek, tentunya kaitan dengan politeknik. Ya. Saya kira itu. Ya, baik terima kasih, Pak Warsito. Terima kasih Pak Warsito. Jadi sudah terjawab. Jadi memang diharapkan data ini bisa terintegrasi karena itu menjadi kunci pemerintah mau bikin kebijakan apapun, kalau tidak ada data akhirnya menjadi salah sasaran, kemudian tidak tercapai, dan kemudian juga kalau kita lihat stunting kita masih tinggi ya Pak. Tentu saja ini menjadi concern juga di pendidikan dasar agar stunting berkurang dan masa depan generasi akan jauh lebih baik dan stunting bisa dikurangi. Terima kasih Pak Warsito atas paparannya. Terima kasih. Baik.